お前はもう死んでいる。 I'll be gone, I'll be stuck, getting gone, I'm gone, I'm done. Bitch, yeah, she said she wanna fuck. Smoking dope and it's fucking up my lungs. Counting up like the first of the month. I'ma soak up the cloud like a sponge. I'm my dick in her mouth, what she want. And my dick in her mouth, what she want. Gone, I'm gone, I'm done, I'm done. About to boot up on these niggas like chunks, like chunks. Praise the sun, ask her no. About to fuck your bitch, then she do my chores. Like something. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan dioda atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay. Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Selanjutnya, aplikasi gerbang logika. Yang pertama, komputer prosesor. Semua operasi dalam CPU menggunakan gerbang logika untuk melakukan perhitungan, pengambilan keputusan, dan pengendalian alur data. Contoh, operasi penjumlahan, perbandingan, pergeseran data. 2. Kalkulator digital. Gerbang logika digunakan untuk operasi matematika biner seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian. Yang ketiga, sistem otomatisasi dan kontrol. Digunakan untuk mengatur logika dalam sistem otomatis seperti lampu lalu lintas, alarm kebakaran, pintu otomatis, dan kendali suhu. Yang keempat, microcontroller dan PLC atau Programmable Logic Controller. Gerbang logika digunakan dalam pemrograman sistem otomatis di dunia industri, robotika, dan smart home. Yang kelima, sistem keamanan dan sensor. Contoh, jika sensor gerak aktif, dan pintu terbuka, maka alarm berbunyi. Ini adalah penerapan logika N. Yang keenam, jam digital. Rangkaian waktu seperti jam stopwatch dan timer memakai gerbang logika untuk pengaturan sinyal waktu. Tujuan gerbang logika ada 4, yaitu yang pertama, mempermudah desain sistem digital. Dengan gerbang logika, perancang bisa membangun sistem elektronik kompleks dari komponen dasar. Yang kedua, mengendalikan proses secara otomatis. Contohnya seperti sistem kontrol lampu lalu lintas, pintu otomatis, atau sistem pengaman. Yang ketiga, mengimplementasikan fungsi logika dalam hardware. Artinya, keputusan logika tidak hanya dilakukan lewat software, tapi juga bisa langsung di perangkat elektronik. Yang keempat, mengembangkan teknologi komputasi. Semua komputer dan prosesor modern bekerja berdasarkan prinsip gerbang logika. Macam-macam gerbang logika. Yang pertama, gerbang logika dasar. 1. Gerbang NOT, NOT gate. Gerbang NOT atau juga bisa disebut dengan pembalik investor memiliki fungsi membalik logika tegangan inputnya pada outputnya. Karena dalam logika tegangan hanya ada dua kondisi, yaitu tinggi dan rendah atau 1 dan 0. Maka membalik logika tegangan berarti mengubah 1 menjadi 0 atau sebaliknya mengubah 0 menjadi 1. Gerbang AND atau AND gate atau dapat pula disebut gate AND adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masuk atau input dan hanya mempunyai satu jalan keluar output. Gerbang AND mempunyai 2 atau lebih dari 2 sinyal masukan, tetapi hanya satu sinyal keluaran. Dalam gerbang AND, untuk menghasilkan sinyal keluaran tinggi, maka semua sinyal masukan harus bernilai tinggi. Ketiga, gerbang OR atau OR gate. Gerbang OR berbeda dengan gerbang NOT yang hanya memiliki satu input. Gerbang ini memiliki paling sedikit 2 jalur input, artinya inputnya bisa lebih dari 2, misalnya 4 atau 8. Yang jelas adalah semua gerbang logika selalu mempunyai hanya satu output. Gerbang OR akan memberikan sinyal keluaran tinggi jika salah satu semua sinyal masukan bernilai tinggi, sehingga
Dapat dikatakan bahwa gerbang OR hanya memiliki sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah. Macam-macam gerbang logika yang kedua yaitu gerbang logika kombinasi. Yang pertama, gerbang NAND. Gerbang NAND adalah suatu not N atau suatu fungsi N yang dibalikkan. Dengan kata lain, bahwa gerbang NAND akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai tinggi. Yang kedua, gerbang NOR. Gerbang NOR adalah suatu not OR atau suatu fungsi OR yang dibalikkan sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang NOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukannya bernilai rendah. Ketiga, gerbang XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah atau semua masukan bernilai tinggi, atau dengan kata lain bahwa XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika sinyal masukan bernilai sama semua. Ketiga, gerbang XNOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukan bernilai sama atau kebalikan dari gerbang XOR.